Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Iwan Adi Lama Majidi, NRP 2040418082. Di sini saya akan menjawab persoalan dari evaluasi tengah semester kewarganegaraan. Ada 5 soal. Nah, untuk yang soal pertama sendiri bisa terlihat soalnya yaitu solusi dari eh, siswa yang belajar pendidikan kewarganegaraan pada saat COVID-19. Untuk menghindari kecurangan itu bagaimana? Yang pertama, bisa dibuat dengan mengganti jenis ujiannya. Nah, jenis ujiannya bisa berorientasi kepada pemikiran yang kritis. Nah, contohnya itu ujian yang berbentuk studi kasus atau analisis masalah terkini yang viral-viral atau esai argumentasi yang meminta pendapat orisinil. Bisa dari pendapat orang tua dan lain sebagainya. Selain dari jenis ujian yang diubah, bisa dengan cara menerapkan moral dan etika pada siswanya. Jadi menerapkan nilai integritas Pancasila yang salah satunya tuh kayak jujur untuk mewujudkan akuntabilitas diri terhadap ilmu yang dipelajari. Lalu dari soal yang kedua bisa dilihat yaitu cara mendapat harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga Indonesia, warga negara. Yang pertama bisa diterapkan cara menciptakannya itu dengan melakukan keseimbangan prioristik. Harus menyadari bahwa tidak ada hak yang absolut tanpa kewajiban. Warga negara wajib menjalankan tugasnya seperti membayar pajak sebelum menuntut haknya, misalnya seperti fasilitas publik. Lalu eh, bisa juga menciptakan dengan cara mengimplementasikan budaya gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk memiliki rasa peduli menjaga kebersihan. Ketika kewajiban yang kolektif dijalankan, maka hak individu itu secara otomatis terpenuhi. Lalu yang ketiga, pertanyaannya itu contoh bentuk implementasi yang telah dilakukan sebagai warga negara yang baik untuk saat ini. Nah, untuk jawaban nomor tiga sendiri bisa mengimplementasi dengan partisipasi sosial, seperti partisipasi politik, mengikuti diskusi atau seminar publik tentang kebijakan pemerintah, atau memberikan masukan yang konstruktif. Lalu selain itu juga bisa pada saat pemilu itu tidak golongan putih, jadi menggunakan hak untuk memilih. Nah, secara tidak langsung pemilu itu hak dan kewajiban kita terhadap negara, bentuk kepedulian kita untuk mendapatkan negara yang lebih baik. Terus implementasinya juga bisa untuk mematuhi pajak atau retribusi, seperti bayar PKB secara tepat waktu untuk menciptakan kesetimbangan lah antara kewajiban dan haknya. Lalu soal nomor 4 yaitu urgensi nyata untuk mengamandemen UUD 19 yang kelima terkait masalah wakil presiden. Ya, jabatan presiden. Nah, untuk urgensinya sendiri, kalau pendapat saya pribadi itu harus benar-benar dipertimbangkan. Harus dilihat dari kebutuhan stabilitas positif politiknya dan juga penguatan demokrasi. Nah, urgensinya sendiri kesimpulannya sebenarnya tidak terlalu perlu dikarenakan sangat berisiko tinggi terhadap demokrasi. Nah, untuk em, dapat saya sendiri, kenapa urgensinya sangat tidak perlu atau rendah? Dikarenakan ya itu untuk menjaga kestabilan institusi.
Nantinya apabila tetap ingin direvisi amandemennya, itu akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan hukum serta ketatanegaraan. Lalu yang kelima yaitu menjelaskan apakah benar pernyataan dalam pelanggaran HAM di Indonesia itu menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, untuk pendapat saya pribadi, em, ini banyak pelanggaran hukum tentunya di Indonesia, benar sekali. Nah, contoh buktinya itu seperti pelanggaran HAM pada em, salah satunya yaitu pada saat demo yang di mana salah satu travel ojol yang bahkan tidak ikut demo, hanya ingin menjalankan tugasnya mengantar makanan, itu malah terlibat sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu ya ditabrak itu oleh brimobnya, dan itu dilakukan secara sengaja. Selain itu juga ada pelanggaran hukum, yaitu korupsi, yang tentunya sudah mengakar dari dulu, itu yang dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi warga negaranya, itu seperti pelanggaran lalu lintas, tidak disiplin dalam yaitu rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melanggar marka dan lain sebagainya, dan juga ada beberapa kekerasan sosial yang berhubungan dengan agama, misalnya perundungan pada agama minoritas, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga rasis mengatakan orang Papua itu hitam. Yaitu menurut pendapat saya sudah saya jawab semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga masih terbata-bata dalam menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.